Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam penglihatan Yohanes, yang membanggakan baginya adalah ketika melihat anak domba berdiri di Bukit Sion dan dikelilingi oleh 144.000 orang-orang suci. 144.000 itu 12 kali 12.000. 12 suku Israel dikalikan 12.000 itu artinya keseluruhan. Jadi seluruh umat manusia yang ditebus oleh darah anak domba. Mereka ada di sekitarnya. Dan anak domba ini adalah Kristus, yang adalah wujud kasih Allah secara nyata yang pernah turun ke dunia ini untuk mempersaksikan cinta kasih Allah itu secara nyata dengan pemberian dirinya secara utuh. Maka kalau dikaitkan dengan Injil, janda miskin tadi sebenarnya mau menggambarkan dirinya, diri Yesus. Memberikan diri seutuhnya sebagai bukti cinta secara tuntas total demi keselamatan umat manusia. Demi seperti digambarkan 144.000 orang-orang suci itu. Yesus rela menyerahkan dirinya. Dirinya memang datang dari Bapa menurut Yohanes. Aku datang dari Bapa, turun ke dunia, dan sekarang aku kembali kepada Bapa. Jadi yang diserahkan Yesus itu memang sepenuhnya yang datang dari Bapa. Tidak ada yang kurang. Dikurangi untuk dirinya, diri Yesus tidak. Dia datang sepenuhnya dari Allah, turun ke dunia untuk mati di salib dengan menyerahkan diri seutuhnya, lalu kembali kepada Bapa juga mempersembahkan seluruh dirinya dengan penderitaan, seluruh hidup, penderitaan dan kematiannya. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak hanya jiwa dan raga, nyawanya. Artinya seluruh diri, tubuhnya dibiarkan disalib, nyawanya persembahkan kepada Bapa. Nah, apa jawaban Bapa terhadap persembahan Sang Putra? Pada hari ketiga dibangkitkanlah Dia. Tidak usah tunggu lama-lama. Karena selama 3 hari kan turun ke tempat penantian juga untuk mengunjungi jiwa-jiwa yang merana di sana, ya, untuk juga diselamatkan. Itu termasuk tadi bilangan 144.000, artinya seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, yang tidak menolak Roh Kudus, semua diselamatkan. Ini dasar pijaan kita yang kokoh, dasar iman, sebagai pijaan yang kokoh. Jadi apa yang dipersaksikan Yesus sebagai wujud kasih nyata itu. Maka kerajaannya adalah kerajaan cinta kasih, mampu menampung semuanya, cintanya itu tanpa batas.
Jadi seluruh umat manusia di dunia mampu ditampung oleh Yesus. Tertampung di dalam dirinya. Karena dirinya itu jauh lebih luas dari dunia ini. Karena dirinya tanpa batas, tak terhingga. Jadi mau ragu bagaimana lagi kita mengimani Kristus. Ini menjadi seperti dasar pijaan kita yang pokok. Ini yang disebut iman. Percayakan wafat dan kebangkitan Yesus untuk keselamatan umat manusia. Yang kelak ambil bagian dalam kemuliaannya. Mengelilingi anak domba. Nah, mempersembahkan diri seutuhnya ini, bagaimana bisa kita perjuangkan di dalam hidup ini? Tidak cukup iman sebagai dasar pijakan, tetapi juga harapan. Keutamaan harapan itu juga harus kita tingkatkan dari hari ke hari. Seperti iman juga meningkat dari hari ke hari, buktinya 12 suku Israel dan keseluruhan umat manusia yang beriman tadi ada di sekeliling anak domba. Artinya apa? Mereka yang suci, mereka yang betul-betul pantas untuk masuk di dalam lingkungan kasih Allah, boleh bertatap muka langsung dengan Allah, dengan anak domba, dengan Yesus Kristus yang disembah dan diabdinya itu. Ini berarti iman sudah mencapai kepenuhannya. Lalu harapan, ya, seperti yang berkali-kali selalu saya tandaskan. Harapan juga sampai kepada titik kepenuhannya di mana kita boleh memiliki Kristus dan dimiliki Kristus. Artinya apa? Ada dalam seputar Kristus. Ada ring, ya. Kan di seputar Kristus itu ada ring pertama, ring kedua, ring ketiga gitu ya. Kayak di istana kan seperti begitu ya. Di ring pertamanya Pak Jokowi itu siapa, ring keduanya siapa, nah macam gitu. Paling tidak kita ada di ring ini ya. Enggak tahu ring berapa, itu wewenang Tuhan, bukan wewenang kita menentukan. Keselamatan itu wewenang Allah. Yang penting bagaimana kita mempersembahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Dan hanya berharap pada Tuhan. Maka yang dipersembahkan apa? Seluruh diri kita. Mengapa? Ya seluruh diri kita seperti seluruh diri Yesus. Datang dari Bapa, turun ke dunia, kembali kepada Bapa. Maka yang layak dan pantas kita persembahkan, dan bahkan itu satu-satunya yang memang harus kita persembahkan, ya semua yang datang dari Bapa. Yang semua yang datang dari Allah. Bukan dari sisa kelebihan atau yang sudah tidak dibutuhkan. Tetapi seperti yang diungkapkan persembahan janda miskin tadi. Seluruh yang dia punya, termasuk yang dibutuhkan, yaitu hidup. Orang kan butuh hidup. Seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan karena hidup kita ini datang juga dari Tuhan. Nah, karena kita itu masih di bumi, seperti Allah Putra menjelma menjadi manusia itu datang dari Bapa turun ke bumi, untuk apa? Mempersaksikan cintanya secara tuntas, demikian juga kita yang masih di bumi ini. Ambil bagian dalam kehidupan Yesus itu. Cinta kasih itu ambil bagian dalam kehidupan Allah. Dalam hal ini apa yang dipersaksikan Yesus dalam hidup, penderitaan dan kesengsaraan serta wafatnya di kayu salib, serta juga kebangkitannya. Itu berarti kita diajak untuk ambil bagian dalam keilahiannya, kemuliaannya. Karena kemuliaan Yesus kan juga dalam kematiannya di salib, dalam kebangkitannya, dalam kenaikannya ke surga. Jadi ambil bagian bukan hanya ambil bagian sepotong demi sepotong, tapi dalam keseluruhan ini. Seluruh perjalanan yang dilalui Yesus itu juga menjadi jalan kita yang datang dari Bapa untuk kembali kepada Bapa. Jadi tidak ada sedikit pun, sekecil apapun yang kita sembunyikan untuk diri sendiri. Karena seluruhnya, bahkan hidup kita itu pun datang dari Bapa, ya pantas
seluruh hidup kita pun kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Kelak boleh ambil bagian dalam kemuliaannya, berada di Bukit Sion, kerajaan Allah, kerajaan cinta kasihnya, ada dalam lingkungan kasih Allah, ada dalam ringnya Yesus Kristus itu.